Anak saya gampang banget bosenan anaknya. Jadi kalau diajak ke acara saya, dia jadi mudah rewel. Padahal sudah bawa mainan, sudah bawa makanan, tapi tetap saja anak saya gampang bosan. Apakah anak gampang bosan itu buruk? Justru sebaliknya tidak. Ada banyak manfaat anak-anak kita. Kenapa diciptakan Allah gampang bosan? Kita ikuti bahasanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan anak kita gampang bosan itu sebetulnya bukan tidak ada tujuan, banyak sekali manfaatnya. Gampang bosan akarnya adalah dari rentang perhatian anak yang pendek, attention span anak yang pendek. Rata-rata anak-anak kita memiliki rentang perhatian kali 2 usianya. Kajian-kajian terkini. Dulu boleh jadi kali 3 usianya. Karena sebetulnya makin rentang perhatian anak kita panjang, lebih lama, itu sebetulnya bagus. Bahkan bisa disebut anak-anak ini berarti memiliki kecerdasan yang baik. Tetapi secara umum anak-anak itu memiliki attention span atau rentang perhatian yang pendek kali 2 usianya. Jadi kalau anak kita 3 tahun, anak kita akan fokus dengan satu kegiatan kira-kira 6 menit. Setelah 6 menit, maka dia harus berpindah pada kegiatan yang lain. Maka meskipun Anda bawa mainan ke tempat acara orang dewasa seperti kondangan, kajian, seminar misalnya ya, tapi kalau misalnya kegiatannya sampai 3 jam, sementara bawa mainannya cuma 1, ya nggak sampai 30 menit anak Bapak Ibu akan bosan. Dan ketika sudah bosan, ya tidak ada kegiatan lain, anak kebingungan, umumnya anak-anak akan rewel. Dan ujungnya ketika anak rewel, orang tua zaman now yang instan adalah dengan cara apa? Anaknya akhirnya dikasih gadget, kasih screen time. Dan itu yang membuat anak-anak justru kreativitasnya makin hilang. Dengan nonton gadget, dengan nonton YouTube, banyak orang berpikir anak-anaknya tambah kreatif karena akhirnya bisa membuat prakarya, belajar bahasa dari tayangan YouTube-nya. Oke, beberapa manfaat akan didapatkan oleh anak, tapi sebetulnya kerusakannya jauh lebih besar. Ketika YouTube-nya dicabut, ketika tayangan dicabut, sebagian anak-anak sekarang malah kebingungan. Pernah dengar nggak kalimat ini? Nonton TV nggak boleh, main HP nggak boleh, main game nggak boleh. Aku bingung, aku harus ngapain? Padahal Anda yang jadi orang tua dulu pernah jadi anak-anak kan? Ketika Anda tidak memiliki perangkat-perangkat gadget, Anda tidak pernah kebingungan untuk bersenang-senang dengan sesama teman kita kan? Betul? Ya, kita tidak pernah kebingungan, nggak pernah ada yang namanya gabut, bosen, bingung untuk bersenang-senang dengan teman-teman kita. Mulai dari daun, gedebong pisang, ya kan, lalu kemudian rumput, pecahan genteng, semua hal bisa. Ada banyak hal yang membuat kita bisa bersenang-senang dengan teman-teman kita dan tidak bergantung satu alat. Tapi gara-gara bergantung satu alat bernama gadget, banyak anak-anak sekarang kebingungan untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Nah, jadi teman-teman, kenapa Allah menciptakan anak kita gampang bosan? Ada banyak manfaat. Yang pertama, gampang bosan membuat anak kita bisa mencoba banyak hal di rentang usianya yang pendek. Ketika mencoba banyak hal, akhirnya anak kita menstimulasi dan mengalami banyak hal. Dan ini bagus untuk mengayakkan pola pikir anak-anak kita. Dan itu bagus juga kemudian untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Akhirnya anak kita jadi mengalami stimulasi banyak hal pada tubuh dan pikirannya. Yang kedua, gampang bosan itu membuat anak-anak kita jadi terdorong kreatif. Karena ketika dia bosan dengan satu kegiatan, maka dia harus berpindah pada kegiatan yang lain. Ya, mencoba kegiatan yang lain. Ya, jadi dia akhirnya banyak mencoba begitu ya.
Tetapi ketika misalnya anak kita dikasih gadget, anak kita diam, tidak bergerak, lalu kemudian apa yang terjadi? Anak kita dikasih tayangan-tayangan, apalagi tayangan-tayangan pendek, ya, seolah-olah kemudian karena alternatifnya banyak, hanya dia bisa berjam-jam di situ di depan gadget. Jadi yang kreatif itu sebetulnya adalah tayangannya, bukan anak kita yang kemudian membuat sendiri, ya, kegiatan-kegiatan yang mengatasi kebosanan mereka. Tapi karena sudah disajikan, mereka tidak mengkreat kegiatannya sendiri. Jadi dengan gampang bosan, anak-anak kita justru terdorong untuk kreatif dari kata create, menciptakan, melakukan sesuatu yang baru. Ya, jadi dengan gampang bosan, anak-anak kita justru jadi tambah kreatif, teman-teman. Yang ketiga, anak-anak kita diciptakan sama Allah gampang bosan disebabkan oleh rentang perhatian yang pendek. Itu juga ada manfaatnya. Apa itu? Anak-anak kita sampai sebelum balik sebetulnya tidak memiliki dendam bawaan. Ya, dendam itu akan terjadi pada pikiran manusia, jiwa manusia jika kemudian sudah memiliki cara berpikir abstrak. Kalau kita refer pada teori misalnya perkembangan kognitif Jean Piaget gitu ya, anak-anak sampai umur 7 tahun pada dasarnya adalah prakokrit operasional sensori motor. Nah, pada saat sampai umur 7 tahun itu, anak-anak kita jangankan dendam. Tahu nggak? Anak-anak kita tidak mengalami yang namanya sakit hati. Buktinya apa? Main dengan anak tetangga, misalnya pagi-pagi, sore akur lagi. Ya, dimarahin sama orang tuanya, dibentak sama orang tuanya sampai nangis. Apakah anak kita menjadi yang balita, apakah menjadi kemudian tidak mau mendekati ayah ibunya lagi? Mereka masih tertawa lagi, masih memeluk ayah ibunya lagi. Jadi Allah ciptakan rentang perhatian mereka pendek supaya mereka tidak mudah sakit hati, supaya mereka tetap dapat intervensi stimulasi dari ayah ibunya, supaya orang tuanya tetap dikasih kesempatan untuk memperbaiki ya. Dan mereka tidak mungkin dendam begitu ya, berantem dengan anak tetangga besok akur lagi, sementara ibunya dengan ibu tetangga bisa jadi istiqomah sampai lebaran begitu, sampai tidak bertanya ya, kira-kira begitu. Dan sampai sejak mulai 7 tahun anak-anak itu sudah mulai mengalami yang namanya sakit hati. Mereka kalau punya misalnya ketidaknyaman, mereka mulai menjauh, mulai memilih teman, mulai tidak dekat dengan orang tuanya lagi gitu, tapi belum memiliki dendam ya. Tapi setelah remaja mereka sudah bisa dendam. Jadi silahkan sakiti anak remaja sebanyak-banyaknya, mereka justru makin melakukan berkebalikan dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya ya. Bukan tidak mungkin remaja-remaja ini malah melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang menyakiti balik orang tuanya, naudzubillah ya. Jadi ini kenapa Allah menciptakan anak kita gampang bosan, ada manfaatnya. Tapi sayangnya sebagian anak gampang bosan itu diatasi dengan lagi-lagi untuk zaman now. Kalau kita periksa di sekitar kita, di rumah makan, di restoran, di tempat wisata, pagi-pagi di restoran ramai sekali anak-anak itu ya, akhirnya dikasih gadget. Bahkan di tempat-tempat kajian, orang tuanya ikut kajian cari ridho Allah dan niatnya baik, anak-anaknya malah kemudian berinteraksi dengan gadget. Mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.